7. Selamat pagi saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu pagi hari ini, dan saya mau sama teman-teman di sini mau menyampaikan pesan kepada saudara-saudara, kepada kita sekali pagi hari ini dalam suasana yang lebih santai. Jadi saudara-saudara tidak perlu terlalu tegang, karena semua kesalahan saudara-saudara tidak akan disinggung pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sambil kita menikmati pagi hari dengan santai. Jadi bilang kanan kirinya tidak perlu tegang, tapi jangan tidur. Kita punya sebuah tema pada minggu-minggu ini adalah tentang penyembahan. Ada saudara yang rajin penyembahan di rumah? Waduh, amin itu bingung kalau bilang jawaban amin itu antara iya dan tidak, antara iya dan tidak mau mengakui. Kalau tidak. Tapi pagi hari ini saya itu dari minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyembahan. Kita boleh sama-sama merenungkan dalam hidup ini bahwa orang Kristen itu harus menyembah. Ya. Ada sebuah lagu saudara sekalian. Saudara pasti ingat lagu ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya pakai gitar supaya nggak grogi, karena kalau saya nyanyi sendiri terus nggak pegang apa-apa tuh grogi, karena nggak biasa gitu. Saya ngajak Iwan supaya malunya dibagi-bagi. Nah, tema kita adalah tentang penyembahan. Saya memberikan sebuah tema pada pagi hari ini adalah tentang kerinduan untuk menyembah. Kerinduan untuk apa? Menyembah. Kerinduan untuk menyembah. Kalau bagi orang Kristen, ya bagi orang Kristen kayak kita ya, aliran Pentakosta yang namanya penyembahan itu biasa. Ya kan, tadi pemimpin pujian, mari kita menyembah Tuhan. Lalu kita ngapain? Ya menyembah haleluya lah, hosana lah, dan sebagainya. Kita kalau bagi kita aliran Pentakosta biasa, kalau kita mau penyembahan itu hal yang sudah biasa. Tapi bagi kalangan orang Kristen yang di luar Pentakosta, atau bahkan mungkin orang di luar Kristen, yang namanya penyembahan itu aneh. Anehnya begini, semua ngomong sembarang, semuanya ngomong beda. Jadi ada yang haleluya, sebelahnya bilang puji Tuhan, yang sebelah bilang terima kasih Tuhan, yang sebelah halo. Jadi penyembahan itu memang bagi kita sebenarnya biasa ada dalam ibadah orang Kristen. Cuma pertanyaan gini saudara sekalian, slide ini bisa ditampilkan slide. Bagi kita orang Kristen, aliran-aliran kita Pentakosta ini, yang namanya penyembahan itu sebenarnya biasa, sudah biasa ada. Nah, pertanyaannya begini saudara sekalian, kenapa ada penyembahan dalam liturgi ibadah kita? Ini kan yang kita jalani dengan liturgi ibadah. Kenapa ada penyembahan dalam liturgi ibadah kita? Ya, orang lain pikir lah, ngapain teriak-teriak begitu? Kacau. Kumpulan penyembahan itu seperti kumpulan orang kacau, ngomong sembarang. Maksudnya ngomong sembarang, bukan ngomong sembarang, artinya gak ada yang ngatur gitu. Nyanyi yang satu bilang haleluya terima kasih dan sebagainya, ada sebelah lagi menangis, ada sebelah lagi diem aja, sebelah lagi cuma tengok kanan kiri, sebelah lagi ngetawain dan sebagainya. Jadi sesi penyembahan itu sesi yang bisa dibilang memang kurang teratur. Tapi kenapa perlu ada
sesi penyembahan dalam liturgi pada kita. Karena begini saudara sekalian, dalam sebuah agama manapun, ada pribadi yang kita tinggikan. Ya, dalam sebuah agama itu ada pribadi yang kita sedang tinggikan, ada pribadi yang kita sembah. Nah, pribadi yang kita sembah ini atau Tuhan ini, Tuhan ini adalah Tuhan yang gak kekurangan apapun. Dia gak kurang harta, dia gak kurang tahta, dia tidak kurang kekuasaan, dia tidak kurang ketenaran, dia gak kurang apapun, dia gak kurang uang juga, dia gak kurang makan. Ada yang kurang makan? Bukan. Silakan makan dulu. Oh, kurang makan malah sekarang. Tapi Tuhan kan bukan pribadi yang kekurangan penyembah, kekurangan uang. Dia bukan pribadi yang kekurangan tahta. Satu yang dia rindukan dari kita pengikutnya adalah penyembahan. Jadi dia memang gak kekurangan harta. Kita mau nyokong Tuhan dengan harta berapapun, semua juga dari dia. Kita mau nyokong Tuhan dengan apapun, semua juga yang kita punya datangnya dari Tuhan. Yang dia rindukan dari kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amen. Jadi saudara-saudara sekalian, makanya kita dalam liturgi mari kita berikan sebuah sesi yang namanya sesi penyembahan, karena supaya kita semua sadar bahwa Tuhan itu rindu untuk kita menyembah Tuhan. Amen. Rindu untuk kita menyembah Tuhan. Dia bilang pada dirinya, kalau menyembah jangan diam aja. Ya, kalau menyembah jangan diam aja. Jangan yang lain menyembah kita tengok apa sih ya? Atau penyembahan sulit banget. Gak cuma kan yang ditemukan cepat-cepat baca Alkitab. Bahaya. Nah, memang ada banyak cara untuk menyembah Tuhan. Ya, ada banyak cara untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa menyembah Tuhan dengan apa yang kita bisa. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan prestasi kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita di luar. Itu memuliakan Tuhan. Tapi begini saudara sekalian, ada saatnya kita ini harus mengungkapkan penyembahan kepada Tuhan. Ada saat di mana kita harus membuka mulut dan mengucapkan penyembahan kepada Tuhan. Sama seperti kalau saudara-saudara yang suka sama orang, kalau yang muda-muda ini kan kalau suka sama orang, kalau saudara-saudara semua di sini kan pernah muda, kecuali yang anak-anak belum pernah muda. Tapi saudara-saudara yang tua pasti pernah muda. Kalau saudara-saudara suka sama orang, kita nggak bisa hanya sekedar memberi uang, memberi sesuatu dan sebagainya. Perlu ada saatnya kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya kan, jadi kalau seorang suami cinta banget sama istrinya, bukan hanya saudara-saudara sekedar menyiapkan semua yang dia perlu, tapi ada saatnya pas itu orang, ada saatnya pas itu orang harus mengungkapkan bahwa saya cinta kamu. Begitu. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar kasih kode. Masa kamu nggak sadar kalau aku cinta kamu? Kita perlu waktu. Ada saatnya kita untuk mengungkapkan penyembahan. Memang ada banyak cara untuk menyembah, tapi ada saatnya untuk kita harus mengungkapkan penyembahan kepada Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Salah seorang bacakan, saya nggak tampilkan di depan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya minta salah seorang tolong bacakan. Satu Korintus 6 ayat yang ke-20, salah tolong bacakan. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan Tuhan. Jadi ada saatnya memang kita ini harus mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Ada sebuah lagu sekalian. Bapa, ku persembahkan tubuhku, persembahan hidupku, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai
Ya, jangan diam-diam aja. Menyembah Tuhan. Karena begini saudara sekalian. Jadi kita diberi waktu, kita memang di dalam itu ibadah kita diberi waktu untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan yang namanya sesi penyembahan, kalau lagu kan kita semua seragam. Barusan kita nyanyi itu kan ada teksnya. Kenapa ada teks? Supaya kita nyanyinya sama. Saya nyanyi Bapak Cover Sembah Tubuhku, saudara nggak bisa nyanyi sendiri aku. Kita harus sama lagunya. Tapi sesi penyembahan adalah sesi di mana kita secara pribadi menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Itu secara pribadi. Sesi penyembahan adalah saat kita secara pribadi menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Kalau lagu, tadi pemimpin pujian menyiapkan ada sekitar 4 lagu. Itu hanya 4 lagu yang disiapkan dan direnungkan sendiri oleh pemimpin pujian. Belum tentu itu semua cocok dengan isi hati kita. Belum tentu itu cocok semua dengan apa yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan. Tapi yang namanya sesi penyembahan adalah saat dimana kita ini mengungkapkan secara pribadi isi hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, maka mulut kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Yang sebelah mungkin kaku akan kebaikan Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Yang sebelah lagi mungkin sedang berbeban berat, berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan Engkau sanggup. Jadi sesi penyembahan itu sesi secara pribadi. Waktu di mana kita secara pribadi ini menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan saudara sekalian, kalau dalam sesi penyembahan itu jangan diam-diam aja. Itu saatnya kita secara pribadi menyembah Tuhan. Kalau lagu yang disiapkan mungkin hanya 4-5 lagu, itu lagu yang memang kita naikkan untuk memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Tapi kita perlu waktu secara pribadi berdoa dan menyembah Tuhan. Ya, oke. Jadi saya rindu kita semua sama-sama menyadari bahwa penyembahan itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Jadi memang begini saudara sekalian. Satu hal yang Tuhan rindukan dari kita adalah memang penyembahan. Tapi sebenarnya begini. Bukan hanya Tuhan yang perlu menyembah, tapi kita ini juga perlu menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya kita ini harus menyembah Tuhan. Orang memang pengikut Tuhan harus menyembah Tuhan. Tapi bukan hanya kita harus menyembah Tuhan, tapi sebenarnya kita ini butuh, kita perlu menyembah Tuhan. Karena kalau nggak menyembah Tuhan, ada hal yang kurang dalam hidup kita. Ada hal yang tidak terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya harus menyembah Tuhan, tapi kita butuh menyembah Tuhan. Tidak kanan kirinya, bukan cuma harus, tapi kamu butuh menyembah Tuhan. Bukan cuma harus, tapi butuh. Jadi kita ini bukan hanya harus, tapi kita butuh menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara sesi penyembahan itu bukan hanya kita harus menyembah, tapi secara pribadi saya perlu sekali. Saya ada perlu banget sama Tuhan. Jadi jangan diam-diam aja. Nah, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Kenapa kita butuh menyembah Tuhan? Alasan yang pertama, saya akan bagikan beberapa hal kepada kita sekarang pada pagi hari ini, dan saya ini boleh memberkati kita sekarang. Alasan pertama kenapa kita perlu, kenapa kita butuh menyembah Tuhan? Alasan pertama adalah begini saudara sekalian. Karena begini, pada saat kita menyembah, kita perlu menaklukkan diri kita. Pada saat kita menyembah, kita perlu menaklukkan diri kita. Ada sebuah kisah dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 12, saya minta salah seorang tolong bacakan. Ada sebuah kisah 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 12. Di depan ada, kalau terbaca silakan dibaca, kalau tidak sudah buka kita masing-masing. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 12 mengingat firman Tuhan. Tetapi Daud lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebabkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlasak-lasak, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendekik Daud. Esok harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya.
sedang daripada Saul ia telah undur. Amin. Jadi ada kisahnya Saul. Saul itu nggak pengen orang lain dipuji-puji. Dia nggak pengen kalau kemenangannya itu memuliakan Tuhan. Yang dia ingin kemenangannya adalah memuliakan siapa? Yang Saul kepengen kemenangan Israel yang dimuliakan siapa? Dia sendiri. Dia nggak rela kalau Daud dipuji-puji. Dia maunya dia yang dipuji-puji. Ada lagunya tuh, Saul mengalahkan penyuling musuh, tetapi Daud. Dia nggak rela kalau yang lain dipuji. Yang dia mau adalah dirinya dipuji. Dan saudara perhatikan apa yang Saul lakukan. Pada saat dia nggak suka memuji Tuhan, dia tidak suka meninggikan Tuhan, dia tidak suka memuliakan Tuhan, yang dia suka memuliakan diri sendiri. Pada saat dia lebih suka memuliakan diri sendiri, kehidupan Saul dikatakan dia jadi iri, dengki, penuh dengan niat jahat, mau membunuh Daud. Daud siapanya dia? Daud siapanya Saul? Menantu. Daud itu kan menantunya Saul. Apa Daud pernah punya niat untuk merebut kerajaan? Enggak pernah. Tapi karena Saul tidak biasa memuji Tuhan, dia jadi orang yang dengki, dendam, enggak mau rendah hati, enggak terima kalau orang lain lebih maju, enggak terima kalau keberhasilan bukan dia yang ditinggikan. Lain sama Daud. Daud senang memuji Tuhan, dan dikatakan Daud itu memang suka memuji Tuhan seperti yang dia biasa lakukan. Suka memuji Tuhan. Beda. Kalau saudara baca kisahnya Daud, apa Daud pernah berusaha membalas Saul? Gak pernah. Daud pernah punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Saul kelelahan, semua penjaganya juga kelelahan, mereka tiduran. Daud punya kesempatan buat balas kejahatannya Saul, tapi Daud gak pernah membalas. Jadi kalau kita biasa memuji dan menyembah Tuhan, itu melatih diri kita untuk kita merendahkan diri. Kenapa kita butuh menyembah? Karena kita perlu menaklukkan diri kita. Jadi biasakan diri menyembah Tuhan, supaya kita belajar menaklukkan diri kita. Tuhan, Engkau yang layak disembah, aku bukan apa-apa. Semua keberhasilan, semua berkat, semua hal yang aku punya sekarang itu dari Tuhan. Biasakan diri untuk menyembah Tuhan. Bila kanan kirinya, biasakan diri menyembah Tuhan. Ya, karena begini saudara, dalam pada waktu kita menyembah Tuhan, sekalipun kita menyembah di tempat yang sama, ratusan puluhan orang berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan, tapi sebenarnya yang namanya sesi penyembahan adalah secara pribadi kita sedang terhubung dengan Tuhan. Ya, dalam penyembahan sekalipun dilakukan oleh banyak orang, tapi sebenarnya secara pribadi kita sedang terhubung dengan Tuhan. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-27, Amsal 20 ayat yang ke-27 dikatakan apa? Coba dibacakan. Amsal 20 ayat yang ke-27. Amsal 20 ayat yang ke-27. Ya. Amsal 20 ayat 27. Amin. Pada saat kita menyembah Tuhan, roh kita itu sedang diselidiki oleh Tuhan. Jadi pada saat kita menyembah, kita menyembah dengan sungguh-sungguh, kita melatih diri untuk kita lebih rendah. Jadi kita perlu banget menyembah Tuhan, supaya kita nggak kebablasan, supaya kita bukan jadi pribadi yang sombong, kita bukan jadi pribadi yang suka dendam, suka iri hati, suka memusuhi orang lagi. Tapi dengan kita melatih diri menyembah Tuhan, kita sedang melatih diri untuk menaklukkan diri kita sendiri. Karena hal yang besar yang susah ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Jadi latihlah diri untuk menyembah Tuhan. Ya, dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan untuk sekalian. Mazmur Daud, Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Ketika ia di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud
tandus, tapi aku perlu dibasahi pada saat aku menyembah Tuhan. Karena begini saudara sekalian, setiap hari kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, dengan permasalahan kita masing-masing. Kita mungkin juga telinga dan pikiran kita disibukkan dengan lagu-lagu zaman sekarang yang tidak memberikan kesejukan tapi memberikan kekeringan. Lagu-lagu zaman sekarang yang terkenal juga bahwa saudara, ditinggal pas sayang-sayang, lost door, ambiar, lost door, ambiar. Terus ada satu lagi sekarang yang kayak bojomu semangatku. Wah, enggak ada yang benar lagu-lagu. Kalau saudara dengerin, setiap hari kita dengerin itu, kita disibukkan dengan pekerjaan kita hari-hari, penuh dengan masalah, kita itu mengalami kekeringan. Daud berkata seperti ini, aku ini seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Langkah yang dilakukan oleh Daud apa? Bukan cari lagu lain, tapi dia datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Supaya kita ini jangan sampai tandus, kering, kemudian yang tumbuh bukan tumbuhan yang bagus, yang tumbuh hanya rumput, yang tumbuh hanya parasit, yang merusak kehidupan kita. Makanya kita itu perlu menyembah. Kita perlu menyembah. Bila kanan kiri sekali lagi, biasakan diri menyembah. Biasakan diri menyembah Tuhan.
pada saat kita takut, kita sedang melupakan bahwa Tuhan sebenarnya menyertai kita. Padahal saudara sekalian, kita orang percaya itu sebenarnya orang-orang spesial. Amin. Istimewa dan sangat spesial. Spesialnya kenapa? Bukan karena berkat kita berlimpah-limpah, tapi karena hidup kita disertai Tuhan. Amin. Paulus berkata seperti ini, orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu termeterai dalam hidupnya. Amin. Jadi hidup kita itu setiap saat disertai Tuhan. Amin. Nah, pekerjaan iblis adalah membuat kita takut. Pada saat kita menghadapi pergumulan, permasalahan, kita maunya cepat. Kalau kita tunggu Tuhan, aduh lambat banget nih. Saya juga dengar khotbah dari Pak Pendeta, katanya Tuhan belum tentu menjawab doa saya. Jawaban Tuhan itu seringkali jauh dari apa yang saya minta. Gimana ya? Padahal saya perlu harus selesai hari ini. Tapi biasanya kalau Tuhan jawab tuh kapan-kapan. Malah kadang-kadang saya diizinkan susah seperti Ayub. Digantinya nanti kapan-kapan, padahal butuhnya sekarang. Ayub memang diganti 2 kali lipat, tapi kapan-kapan. Sekarang digebukin dulu. Gak sabar. Iblis membuat kita ragu. Tapi pada saat kita benar-benar menyembah Tuhan, mengagungkan namanya, memproklamirkan kekuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, pada saat yang sama semua serangan iblis gak berlaku lagi di sini. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena pada saat yang sama kita menyembah Tuhan, Tuhan senang, iblis mundur daripada kita. Iblis takut daripada kita. Ya, Petrus kan berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Iblis akan mundur dari hadapan. Amin. Jadi saudara sekalian, itu adalah kenapa kita perlu menyembah Tuhan. Ada sebuah kisah dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22 sampai 24. Ada di depan, saya akan bacakan. Saudara perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 24. Ini kisah pelayanan Paulus dan Silas. Saya akan bacakan. Juga orang banyak bangkit, ngapain? Menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh, ngapain? Mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Dan kemudian apa lagi? Mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam kepala penjara, diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke mana itu? Ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan, hanya 3 ayat tapi penderitaannya luar biasa. Paulus dan Silas ditentang orang banyak. Setelah ditentang orang banyak, mereka ditelanjangi di depan banyak orang. Setelah ditelanjangi itu belum selesai, mereka disiksa. Bahkan dikatakan disiksa berkali-kali. Oh, menyakitkan ini. Setelah disiksa berkali-kali dikira selesai, ternyata enggak, dilemparkan ke penjara. Dilemparkan penjara juga bukan penjara yang sembarang, disebutkan dimasukkan penjara yang paling tengah. Kalau penjara paling tengah adalah penjara yang paling jauh dari jalan keluar, paling tertutup, paling terisolir, paling gelap, paling susah. Dan bukan hanya mereka dimasukkan ke penjara, tapi dikatakan mereka dibelenggu, dipasung. Waduh, berat banget yang mereka hadapi hari. Yang mereka hadapi hari itu berat banget. Siapa yang udah takut dengan kisah-kisah seperti ini, saudara sekalian? Mereka takut banget. Kita ini kalau membayangkan aja ngeri banget. Membayangkan ngeri, ditentang, disiksa berkali-kali, ditelanjangi, dimasukkan penjara paling tengah, dipasung kayak orang gila, diikat, dibelenggu. Siapa yang gak takut diperlakukan begitu? Tapi ini yang mereka lakukan. Dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum yang lain mendengarkan. Iblis berusaha membuat mereka takut, membuat mereka mundur dari pekerjaan Tuhan, berusaha membuat mereka ragu akan kasih dan kuasa Tuhan, berusaha membuat mereka ragu akan janji Tuhan. Tapi mereka sama sekali tidak ragu. Justru yang mereka lakukan
Gak usah takut sama iblis, memuji Tuhan terus. Iya. Ketika keadaan memberi kita alasan untuk kita ragu, untuk kita takut, untuk kita merasa khawatir, tidak percaya lagi kepada janji Tuhan, saat itulah kita perlu menaikkan pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada sebuah lagu walau sering dekat di sisiku, tak pernah menyemangati orang lain. Udah benar itu. Niat hati kita jadi tidak benar kalau kita lakukan dosa. Tapi memuji dan menyembah Tuhan itu meluruskan kehidupan kita, menaklukkan kesombongan kita,
memuji dan menyembah Tuhan di rumah. Seberapapun suara yang saudara bisa, nyanyi aja. Menyembah Tuhan pokoknya apa yang kita bisa, ya mari kita menyembah. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Jadi saat saudara menyembah Tuhan, gak usah tengok kanan kiri. Ini urusan kita, urusan saya dengan Tuhan. Sebelah mau gak menyembah, urusan dia. Saya datang ke sini harus mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari angkat suara kita dan naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan suara kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Pintu-pintu yang sudah lama tertutup pagi hari ini terbuka saat kami menyembah Engkau. Sakit kami yang sudah lama kami perkumpulkan pagi hari ini sembuhkan dalam kuasa Tuhan. Dan Engkau jamah kami lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Jangan biarkan kami hanya datang dan dengan kosong saja kami keluar Tuhan. Tapi pagi hari ini hadirat-Mu memulihkan setiap Tuhan, menyembuhkan kami, hadirat-Mu membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru yang Tuhan beri buat kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami menyembah Engkau Tuhan. Lebih dari apapun kami menyembah Engkau. Kami mau seperti wanita yang datang memberikan yang terbaik dari diri kami. Mengurangi dalam sukses menyembah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau mengasihi umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau lawan satu persatu umat-Mu pagi hari ini. Jamah satu persatu setiap hati kami pagi hari ini. Terima kasih. Saya kami dikuatkan oleh kuasa hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau menghantar kami kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bukan hanya di tempat ini saja hadirat-Mu berkuasa atas kami, tapi saat kami melangkah keluar dari tempat ini Tuhan, hadirat-Mu terus semakin kuat menguasai kami. Amin. Di tempat kami bekerja, ada hadirat-Mu menguasai kami di sana Tuhan. Di tengah-tengah rumah yang kami tempati, hadirat Allah memenuhi. Kemuliaan Allah memenuhi rumah tangga kami. Kemuliaan Allah memenuhi pekerjaan kami. Sehingga seluruh hidup kami Tuhan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau akan jangkauan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menghadapkan wajah-Mu atas kehidupan seluruh umat-Mu. Berkati umat-Mu saat keluar rumah, saat masuk dalam rumah, saat beraktivitas, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya tangan penyertaan-Mu ada beserta dengan seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mari seluruh umat Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari mana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan menyertai Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi Engkau dan kiranya menyertai Engkau sepanjang kehidupan. Apapun yang dikerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu kiranya menyertai kami sekalian mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Naikkan pujian bersama.